Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pilar Wonosobo, jumpa lagi bersama saya Nida Ulfa di Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Hari ini saya akan menemani teman pemilih di luar sana dalam edisi Selayang Pandang Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo. Nah, mungkin teman pemilih di luar sana sudah sering kali mendengar tentang komisioner KPU Kabupaten Wonosobo. Namun, di balik lancarnya semua kegiatan pemilu, semua kegiatan KPU, terdapat satu unsur penting yang tidak kalah penting dengan komisioner KPU Kabupaten Wonosobo, karena unsur tersebut merupakan unsur pendukung administratif dan operasional, yaitu Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo. Untuk membahas Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo lebih dalam lagi, saya sudah ditemani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo, Bapak Muson Esos MSI. Selamat datang Pak Muson. Selamat datang Mbak Nida. Apa kabar Pak Muson? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Ini kali pertama ya Pak Muson Ya. menjadi narasumber di Pilar Wonosobo. Ini baru pertama kali saya Oke. datang di Pilar Wonosobo. Oke, selamat datang Pak. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo, saya pengen tahu nih Pak, dan mungkin teman pemilih di luar sana juga banyak yang ingin tahu apa sih peran dan fungsi dari Sekretariat KPU Wonosobo. Oh ya, memang selama ini orang taunya itu KPU ya komisioner. Nih, bahwa Iya, benar. di KPU itu ada dua unsur, unsur satu jajaran komisioner, yang kedua jajaran sekretariat, dan mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Oke. Untuk sekretariat sendiri sebagai unsur pelayanan administrasi, jadi dalam hal ini membantu komisioner dalam hal kesekretariatan. Jadi misalnya ada administrasi, teknis, dan operasional yang lainnya. Oke. Jadi di sini unsur pendukung. Jadi di sekretariat itu sebagai unsur pendukung dari komisioner. Oke. Oke, Pak. Bisa diceritakan mungkin atau bisa dijelaskan kepada teman pemilih di luar sana struktur organisasi di Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo ini seperti apa? Oke Mbak Nida, untuk sekretariat yang ada di KPU Kabupaten Wonosobo, untuk sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Iya. membawai 4 kasubag. Yang pertama ada Kasubag Keuangan Umum Logistik, yang kasubagnya oleh Pak Saifur Rahman. Oke. Terus Kasubag Teknis Penyelenggara Hukmas dan Hukum, itu Bu Titi Esti Pertiwi. Ya. Yang ketiga ada Kasubag Perencanaan Data, itu Pak Rifki Ardianto. Yang terakhir ada Kasubag Parmas SDM, Bu Debi Puspasari. Selain 4 kasubag, kita juga ada staf, jumlahnya 26 orang. Jadi secara keseluruhan sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo ada 30 personil, 5 struktural dan 25 ASN dan PPN. Oke. Mungkin bisa di-spill sedikit nih Pak, tugas dari masing-masing divisi seperti apa? Mungkin teman pemilih di luar sana belum banyak yang mengerti Oh gitu. iya. Yang pertama untuk Kasubag Keuangan Umum Logistik, satu terkait dengan keuangan, kerumah tanggaan, distribusi logistik, kearsipan, itu ada di Kasubag KUL. Terus untuk yang membidangi perencanaan dan data, itu ada di Kasubag Rendatin. Itu mulai dari perencanaan baik pemilu, pemilihan, semua ada di situ. Terus untuk data pemilih juga ada di Kasubag Perencanaan dan Data. Terus untuk teknis penyelenggaraan itu mulai dari verifikasi parpol, terus pencalonan, penghitungan suara, sampai dengan menyiapkan produk hukum. Itu semua dari Kasubag Teknis Penyelenggaraan Hukmas dan Hukum. Terus yang terakhir yang membidangi masalah SDM, itu baik SDM internal maupun badan ad hoc, itu ada di Kasubag Parmas dan SDM. Selain
membidangi SDM, Kasubag Parmas juga terkait dengan masalah sosialisasi, pendidikan politik, itu semua ada di Kasubag Parmas SDM. Oke. Nah, tadi Pak Muson kan menyebutkan tentang badan ad hoc gitu Iya. ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan juga kepada teman pemilih di luar sana, badan ad hoc itu apa sih, Pak? Dan apakah badan ad hoc itu juga ada sekretariatnya Oh gitu? iya. Badan ad hoc itu dibentuk ketika kita ada tahapan baik pemilu maupun pilkada. Nah, Oke. jadi badan ad hoc juga ada sekretariatnya sama dengan Gitu. yang ada di KPU. Jadi tugasnya sama, membantu secara administratif untuk badan ad hoc-nya. Jadi untuk badan ad hoc di tingkat kecamatan namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu jumlahnya ada 5, sekretariatnya ada 3. Sama juga kayak KPU dipimpin oleh seorang sekretaris. Jadi yang kedua itu di PPS. PPS itu juga ada sekretariatnya. PPS itu jumlahnya ada 3. Terus sekretariatnya sama juga ada 3 yang dipimpin oleh juga seorang sekretaris. Terus sekretariat itu apakah harus orang yang ada di desa tersebut? Ya harus orang ada di desa tersebut. Jadi orang yang bekerja di desa. Di pemerintahan di kantor desa ataupun di kantor kelurahan pun sama. Misal di tingkat kecamatan, sekretariat PPK itu syaratnya harus bekerja di kecamatan tersebut. Oh, gitu. Oke, baik. Nah, kita kembali kepada jumlah pegawai atau jumlah staf yang ada di KPU Kabupaten Wonosobo. Menurut Pak Muson sendiri sebagai sekretaris, apakah jumlahnya sudah cukup? Ya. Ini jumlah 30 ini baru beberapa bulan. Kita tengok ke belakang. Waktu kita kemarin pilkada, jumlah sekretariat kita itu baru 26. Iya. Terus sekarang ada penambahan CPNS itu ada 4, jadi 30. Saya rasa sudah cukup untuk kegiatan yang ada di KPU. Tapi ketika memang kita tahapan, pasti merasakan kurang terus. Seberapa pun kurang, karena beban pekerjaannya kan akan semakin berat dan besar juga. Lah, jadi kalau misalnya pada saat tidak tahapan sih, wah lebih. Tapi pada saat tahapan memang kita kurang. Jadi dari 30 pegawai yang ada di KPU, berarti ada ASN 26 dan 4 masih PPN-PN. Oke, untuk saat ini sih sudah cukup ya Pak? Saat ini sudah cukup. Bisa dijelaskan mungkin Pak untuk pertanyaan selanjutnya, sejarah terbentuknya Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo itu seperti apa? Tahun 2000 itu kan ada KPU. Ya. Jadi waktu itu semua sekretariat KPU itu merupakan pegawai yang diperbantukan dari pemerintah daerah untuk bekerja di KPU, membantu komisioner. Itu mulai tahun 2000 sampai 2007. Itu berarti dari pegawai Pemda awalnya, Dari Pak? pegawai Pemda. Dari pegawai Pemda memang ada SK dari Bupati untuk diperbantukan di KPU. Setelah itu mulai 2007, 2008 itu sudah mulai ada CPNS KPU yang benar-benar mereka penempatannya memang udah di KPU, yang pengadaannya dari KPU, seleksi semua dari KPU, penempatannya pun di KPU. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga pegawai Pemda yang tadinya diperbantukan di KPU, itu alih status menjadi pegawai KPU. Jadi setelah tahun 2007, semua pegawai KPU sudah namanya pegawai organik. Jadi sudah menjadi pegawai pusat. Ini 30 pun sama, ini semuanya sudah pegawai pusat. Oke, baik. Seru sekali nih obrolannya teman pemilih. Nah, selanjutnya saya sebagai staf yang bekerja di KPU Kabupaten Wonosobo, menurut saya kegiatan kita setelah tahapan itu
lumayan aktif Pak. Iya. Jadi kita setiap hari tetap ada pekerjaan, ada kegiatan rutin gitu Iya. ya. Nah mungkin Pak Muson bisa sedikit menjelaskan kepada teman pemilih kegiatan rutin apa saja yang kita lakukan setelah tahapan gitu, dan kira-kira ada nggak nih program yang menurut Pak Muson ini merupakan program unggulan gitu? Oh ya, jadi di KPU Kabupaten Wonosobo yang pertama untuk peningkatan disiplin kita sesuai dengan surat dari Sekjen, kita juga setiap hari Senin semua jajaran di KPU baik komisioner maupun sekretariat semua wajib ikut apel pagi. Setelah itu kita juga ada pleno ya. Yang pleno itu wajib kita tindak lanjuti. Jadi hasil pleno wajib kita tindak lanjuti di jajaran sekretariat. Terus di hari Selasa kita juga ada yang namanya siraman rohani dan belajar bersama. Apa sih belajar bersama gitu kan ya? Mungkin timbul pertanyaan. Belajar bersama itu kita membedah baik regulasi maupun kegiatan-kegiatan kita yang membutuhkan masukan dari semuanya agar hasilnya itu lebih maksimal. Itu baik dari YouTube kita maupun medsos kita butuh masukan apapun silakan. Dan di setiap hari Selasa itu ada salah satu narasumber baik dari komisioner maupun sekretariat untuk bisa membedah regulasi juga di situ. Dan kadangkala dari eksternal juga ya Pak, kita mengundang narasumber dari eksternal bisa. Ya, kadang kita juga mengundang narasumber dari eksternal juga bisa. Selain itu yang seperti kita lakukan, kita setiap minggu juga ada podcast. Jadi makanya pesan saja sih buat pendengar yang ada di manapun, teman pemilih ya namanya, silahkan untuk mampir ke channel YouTube KPU. Karena kan kita ada aktivitas setiap hari. Insya Allah dari podcast yang kita hasilkan semoga bisa bermanfaat untuk para teman pemilih semua. Oke. Dalam menjalankan tugas tentu Pak Sekretaris gitu ya, pasti ada tantangan nih Pak. Tantangannya apa saja? Dan bagaimana dalam mengatasi tantangan tersebut? Ya, tantangan yang semua dimanapun kita bekerja pasti ada tantangannya. Ya. Yang seperti kita ketahui ya, di setiap tahapan kita regulasi pasti akan berbeda. Iya, benar. Ya, satu, kita harus bisa menyesuaikan regulasi yang diturunkan oleh KPU RI. Kita harus bisa melaksanakan regulasi yang sudah diturunkan. Terus yang kedua, kondisi saat ini teknologi begitu cepatnya. Kita harus bisa menyesuaikan. Itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana teman-teman ataupun personel yang ada di jajaran sekretariat bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi apapun saat ini yang kita kerjakan sudah pasti dengan teknologi. Apalagi semua kegiatan kita lakukan pasti berbagai aplikasi. Mau tidak mau kita harus terus belajar. Makanya bagaimana kita semua bisa meningkatkan kapasitas kita untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari. Oke, jadi gitu ya teman pemilih, jangan lupa untuk selalu update di media sosial kita ya Pak, karena kita setiap hari insya Allah selalu update kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, informasi-informasi terkait dengan kepemiluan, dan jangan lupa selalu saksikan tayangan YouTube kita di podcast Pilar Wonosobo, karena kita insya Allah kita akan upload setiap 2 minggu sekali, sedang kita usahakan untuk kita produksi terus podcast ini ya Pak ya, dan teman pemilih di luar sana bisa menyaksikan tayangan podcast kita. Ada tantangan lain Pak mungkin selain kita harus terus mengupgrade diri untuk mengikuti perkembangan zaman, mungkin ada tantangan lain? Tantangan yang kedua, kita perlu sering koordinasi. Ya, kadang kurangnya koordinasi dan komunikasi di antara kita akan menghambat pelaksanaan tugas.
Insya Allah kalau kita sering koordinasi, komunikasi, baik ke atasan, Ya. bawahan, atau sesama, eh, bisa meminimalisir lah ya. Jadi pekerjaan kita yang tadinya sulit akan menjadi lebih mudah. Oke Pak, ini mungkin menjadi Hmm, pertanyaan terakhir sebelum ya, kita menutup podcast kita pada hari ini. Apa harapan Pak Muson untuk meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo? ya tadi di awal juga saya singgung ya. Satu misalnya ada koordinasi, komunikasi, terus yang selanjutnya kita juga harus ada peningkatan profesionalisme Hmm, dari jajaran sekretariat nih. Kita sekarang ada yang namanya aplikasi Simple, apa tuh Pak Simpel? Sistem Informasi Pelatihan. Oke. Jadi di situ jajaran Hmm, sekretariat bisa secara mandiri hmm, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain atau kementerian oke. lain secara daring. Itu salah satu untuk peningkatan profesionalisme kita, Hmm, peningkatan kapasitas kita juga. Terus yang kedua, optimalisasi terhadap pelayanan. Bagaimana oke. kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada Hmm, masyarakat dengan didukung tersedianya data. Berarti di sini data-data yang ada dari mulai tahun 2000 sampai sekarang harus lengkap untuk mendukung Oppo ketika ada permintaan data sewaktu, berarti semuanya harus sudah siap ya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi. Sekarang ini kalau kita tidak ikut ya sudah bakalan ketinggalan zaman. ya. Nah, makanya bagaimana kita semua bisa mengikuti teknologi informasi. Kita tadi di awal juga saya sampaikan, kita perlunya memang komunikasi dan koordinasi, baik ke tingkat jajaran pimpinan Hmm, sesama maupun ke bawahan. Itu wajib oke. perlu ada koordinasi maupun komunikasi yang Hmm. baik. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi Ya, oleh kita sebagai staf, ya, sebagai pegawai KPU adalah mm, memperbaiki iya, koordinasi dan juga kita ya, memanfaatkan fasilitas seperti ya, adanya aplikasi simple yang ya, bisa kita gunakan untuk mengupgrade ilmu ya, gitu ya Pak ya, betul. untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai pegawai KPU gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat di luar sana dari Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo. Nih, karena ini podcast pertama ya kita ya Iya, ternyata betul. dengan sekretariat ya. Jadilah pemilih yang cerdas Hmm. untuk masyarakat. Terus yang kedua, silahkan untuk mendapatkan informasi apapun. Hmm. KPU menyediakan sarana yang namanya RPP, Oke. Rumah Pintar Pemilu. Mm-mm. Siapapun bisa mengunjungi RPP. Hmm. Oke. Di situ ada informasi data sejarah pemilu. Jadi kayak perpustakaannya Hmm. KPU Kabupaten Ya. Wonosobo. Silahkan kami tunggu kedatangan masyarakat Wonosobo di RPP Husni Kamil Malik KPU Kabupaten Wonosobo. Oke, jangan lupa datang ke RPP untuk Siap. seluruh masyarakat yang ada di Wonosobo dan juga nanti mungkin jika ada kunjungan dari Iya, sekolah bisa bersurat ke kita bisa. ya Pak, supaya Bisa. kita menyiapkan dulu sarana Mm-mm. prasarananya. Nanti kita jadwalkan kira-kira hari apa, tanggal berapa Mm-mm. eh, kita akan konfirmasi ke sekolah gitu ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa sekali Pak Muson obrolan kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk teman pemilih di luar sana dan dari podcast ini kita jadi tahu gitu bahwa ternyata sekretariat KPU ini bukan hanya mengurusi hal-hal yang bersifat administratif, tapi juga memiliki peran yang sangat strategis untuk berjalannya semua kegiatan KPU, semua tahapan pemilu gitu ya, agar bisa berjalan dengan baik, profesional, dan tentunya juga akuntabel gitu. Terima kasih sekali Pak Muson sudah meluangkan waktunya di Pilar Wonosobo. Dan untuk teman pemilih, terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan podcast kita. Dan jangan lupa terus ikuti podcast kita di kanal YouTube Pilar Wonosobo, YouTube resmi KPU Kabupaten Wonosobo. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Pak Waalaikumsalam. Muson. Pilar Wonosobo,
podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo.